Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Madrasah Sanawiyah Matalihul Huda Troso, serta teman-teman dari kelas 7 hingga kelas 9 yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran saya di sini ingin menceritakan sebuah kisah tentang si Kabayan. Alkisah di tanah Pasundan terdapat seorang lelaki yang terkenal dengan kecerdasannya namun pemalas. Si Kabayan hidup bersama istrinya yang bernama Nyi Iteng dan mertuanya. Pada suatu hari, si Kabayan diajak mertuanya untuk memetik kacang koro yang ada di kebun. Dengan rasa malas, si Kabayan mengiyakan permintaan mertuanya itu. Mereka membawa karung yang cukup besar untuk membawa hasil petikan mereka pulang ke rumah. Setelah sampai di sana, seperti biasa, si Kabayan hanya bermalas-malasan setelah memetik beberapa kacang koro. Sedangkan sang mertua masih setia memetik kacang koro. Setelah beberapa jam, sang mertua heran karena tidak melihat si Kabayan berada di sekitar kebun. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan rasa geram dan memikul karung yang sangat berat. Sesampainya di rumah, mertua si Kabayan sangat kaget karena melihat si Kabayan berada di dalam karung tersebut. "Karung ini untuk kacang koro, bukan untuk manusia," bentak mertua si Kabayan kepada si Kabayan. Sedangkan si Kabayan hanya keluar dari dalam karung tanpa merasa dosa. Keesokan harinya, sang mertua kembali mengajak si Kabayan untuk memetik kacang koro di kebun. Namun si mertua masih kesal dengan perilaku Kabayan kemarin. Akhirnya, ia memutuskan untuk balas dendam kepada menantunya itu. Ketika Kabayan masih sibuk memetik kacang koro, sang mertua masuk ke dalam karung dan tidur di sana. Setelah beberapa jam, kini giliran Kabayan yang heran karena tidak menemukan mertuanya berada di sekitar kebun. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang, ia memeriksa isi karung tadi terlebih dahulu. Kini giliran dia yang kaget karena melihat sang mertua berada di dalam karung tadi. Karena ia tidak mau memikul mertuanya yang sangat berat itu, akhirnya ia menyeret mertuanya itu, sehingga sang mertua terbangun karena kesakitan. Sang mertua sangat geram dengan kelakuan si Kabayan. Setelah beberapa hari, si Kabayan menyadari bahwa mertuanya ini sedang sangat benci kepadanya. Akhirnya, ia merencanakan sesuatu agar mertuanya ini tidak benci lagi kepadanya. Kabayan bertanya kepada istrinya, siapa nama asli ayahnya itu. Tapi sang istri tidak mau memberitahu nama asli ayahnya. Tetapi bukan Kabayan namanya jika tidak mencapai suatu keinginannya. Ia membujuk istrinya sampai akhirnya istrinya mau memberitahu nama asli ayahnya. Nama asli ayahnya adalah Ki Noletnat. Setelah tahu nama asli ayahnya, ia mengambil air enau yang masih mengental dan juga beberapa kapuk. Ia membasahi sekujur tubuhnya dengan air enau dan menempelkan kapuk tersebut di sekujur tubuhnya. Setelah itu, ia pergi ke lubuk di mana tempat biasa mertuanya mandi. Dia naik ke dahan pohon dan duduk di dahan pohon. Setelah mertuanya datang dan mandi, Kabayan berteriak dengan suara yang lebih diberatkan. "Hahaha, Noletnat, Noletnat." Sang mertua sangat kaget karena mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh ke atas dan menemukan sosok yang sangat menyeramkan. "Noletnat, apabila kau terus menyia-nyiakan menantumu itu, niscaya kau tidak akan selamat, Noletnat." Sang mertua Kabayan sangat takut sehingga ia berjanji kepada dirinya sendiri
agar ia lebih baik terhadap menantunya itu. Akhirnya mereka berdua hidup tentram tanpa pernah bertengkar sama sekali. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah gunakanlah kelebihan kita untuk hal-hal yang berpositif. Jangan malah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dan kita juga tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, baik yang berada di rumah maupun yang ada di sekolah. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.